Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Hari ini kita bertemu kembali. Kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau kali yang lalu kita mempelajari materi pada bab 2, yakni iklan, slogan, dan poster. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi teks eksposisi. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin doa. Pak Guru dan teman-teman, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru melanjutkan kegiatan, Pak Guru mengecek hadiran kalian semua. Anastasia, Hadir, Pak. Angela, Bartolomeus, Hadir, Pak. Carmelita, Hadir, Pak. Dakota, Hadir, Pak. Darren, Hadir, Pak. Desi, Hadir, Pak. Dionysius, Hadir, Pak. Elizabeth, Hadir, Pak. Francisca, Hadir, Pak. Godel Oliva, Hadir, Pak. Jessica, Hadir, Pak. Josephine, Hadir, Pak. Laurentius, Hadir, Pak. Lutgardis, Hadir, Pak. Maria Antonia. Hadir, Pak. Ya. Pada pertemuan ini secara umum kita akan mempelajari materi teks eksposisi dengan KD 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.5.1, merinci informasi dari teks berupa gagasan dan fakta mengenai suatu isu atau fenomena yang diperdengarkan atau dibaca. 3.5.2, menganalisis unsur teks eksposisi berupa gagasan dan fakta. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, merinci informasi dari teks eksposisi yang diperdengarkan dan dibaca. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur teks eksposisi dan membedakan antara gagasan dan fakta. Anda bisa mengamati teks ini, ya anak-anak. Teks yang ini sama juga dengan bahan ajar yang sudah Pak Guru bagikan, ya. Yang ini tadi bahan ajar yang ini, ya. Nah, kalian diminta untuk mengamati informasi yang ada dalam teks itu. Kalian membacanya, kemudian mencari tahu informasi apa yang ada dalam teks tersebut. Yang kedua, kalian diminta untuk menganalisis ciri-ciri teks eksposisi. Temukan cirinya, temukan kekhasan, ya, yang membedakan teks eksposisi dengan teks yang lain. Sekarang ini kalian diminta yang pertama tadi menemukan informasi dalam teks, dan yang kedua berhasil menemukan ciri-ciri dalam teks eksposisi. Setelah itu, di antara Anda mempresentasikan atau menyampaikan hasil pekerjaan Anda. Sekarang Pak Guru bagikan LKPD-nya, ya. Pak Guru beri waktu kalian
10 menit untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah Pak Guru berikan di LKPD. Baik anak-anak, waktunya selesai untuk mengerjakan LKPD. Berikut Pak Guru berikan kesempatan bagi anak-anak untuk mempresentasikan hasil analisis atau hasil pekerjaan kalian. Untuk yang pertama, menyampaikan informasi yang ada dalam teks tersebut. Karen, silakan. Informasi dari teks eksposisi nasib hutan kita semakin suram adalah menunjukkan bagaimana kondisi hutan di Indonesia, di mana kondisinya semakin buruk dikarenakan tidak dirawat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanggapi dan melengkapi sedikit dari hasil presentasi teman Derek. Teks eksposisi di atas juga menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia tidak maksimal karena tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan yang mengesampingkan masyarakat lokal, lemahnya penegakan hukum, pembakaran hutan, dan juga pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan yang menyebabkan kerugian di Indonesia. Yang berikut terkait dengan ciri-ciri teks eksposisi. Kira-kira dari teks tersebut apa yang kalian temukan? Apa ciri, apa kekhasan teks tersebut? Baik, terima kasih Pak Guru dan teman-teman semua telah memberikan saya waktu. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi ciri-ciri teks eksposisi adalah yang pertama, penjelasan pokok persoalannya secara objektif, tidak ada unsur subjektif atau emosional. Terus yang kedua, gaya penulisannya informatif atau teks ini menambah pengetahuan secara jelas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan melengkapi sedikit jawaban dari teman Ica mengenai ciri-ciri di dalam teks eksposisi. Menurut saya, teks eksposisi itu memuat fakta, dan fakta itu dijadikan sumber untuk merumuskan informasi yang akan disampaikan di dalam teks. Baik anak-anak sekalian, dari dua hal ini kalian sudah luar biasa. Yang pertama, kalian sudah mampu menemukan informasi yang disajikan atau informasi yang ada di dalam teks tadi, ya. Informasi yang ada dalam teks tadi. Dan yang kedua, kalian berhasil menemukan ciri atau kekhasan yang khusus dari sebuah teks. Tadi dalam pengantar, Pak Guru sudah menyampaikan bahwa dalam teks atau sebuah teks ada ciri yang membedakan teks tersebut dengan teks-teks yang lain. Jadi antara teks yang satu dengan teks yang lain itu tidak sama. Ya, seperti manusia. Contohnya ada laki-laki, ada yang kembar misalnya, kembar. Tentu keduanya memiliki ciri khas yang membedakan antara satu dengan yang lain. Demikian juga di dalam teks eksposisi ada kekhasan, ada ciri yang tidak sama dengan teks-teks yang lain. Jadi itu, ya. Di dalam teks eksposisi pula ada ciri atau kekhasan yang bentuknya atau isinya atau cara penyampaiannya tidak sama dengan teks-teks yang lain. Berikut Pak Guru akan menjelaskan terkait dengan pengertian teks eksposisi. Dari pertanyaan tadi, informasi apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Teks tersebut tergolong ke dalam jenis teks eksposisi. Teks tersebut mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta tentang
kondisi hutan di Indonesia. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi, terutama di dalam media massa, dapat berupa esai, tajuk rencana, atau editorial, ataupun tanggapan-tanggapan kritis. Ketika berbicara tentang teks eksposisi, itu merupakan suatu hal yang tidak asing bagi kita. Kita pernah menanggapi secara tidak sadar hal-hal atau masalah atau isu yang terjadi di sekitar kita, di sekitar kehidupan nyata kita setiap hari. Contoh, ketika orang membuang sampah sembarangan, lingkungan menjadi kotor, gotnya menjadi mampet atau tersumbat berakibat pada banjir. Nah, ketika kita sudah menyaksikan itu, kita mengalami itu, timbullah reaksi dalam diri kita. Kita melakukan protes, ya, kita melakukan protes. Benar tidak? Benar. Ketika kita mengalami, contoh, ketika rumah kita kebanjiran yang diakibatkan oleh buntunya saluran air, ya, airnya melewati got, kemudian buntu di situ, akhirnya airnya meluap masuk di rumah kita, di karangan teras, dan seterusnya sampai yang mungkin. Nah, pasti itu timbul protes, kan? Nah, di saat itu kita mulai, kira-kira masalah apa ini? Apa yang terjadi? Menurut kau apa? Harusnya seperti apa? Ya, atas masalah itu. Gotnya macet karena sampah, airnya meluap menggenangi perumahan. Di situ kita memikirkan, gara-gara apa? Karena apa? Apa penyebab? Apa akibat? Apa solusi? Tentu, ya, kita pasti memikirkan solusi. Benar tidak ya? Benar. Ya, dalam setiap isu masalah kita mengalami, kemudian kita memikirkan apa jalan keluar, apa tawaran kita. Apa pikiran kita? Apa gagasan kita? Kita menyampaikan gagasan-gagasan kita. Nah, di saat itu tanpa kita sadari, kita sudah menjalani, kita sudah melakukan bagian dari eksposisi. Ya, bagian dari eksposisi. Anak sekalian, kita perhatikan. Teks eksposisi berisi paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Kita memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada orang lain. Ya, eksposisi ditulis dalam paragraf dengan tujuan untuk memberitahukan, memaparkan, menguraikan atau menerangkan sesuatu kepada pembaca tertentu. Tadi dalam contoh nasib hutan Indonesia, kita semua mungkin tidak tahu tentang bagaimana nasib hutan kita saat ini, ya. Nah, di dalam teks eksposisi penulis menggambarkan fakta-fakta. Dia menyampaikan hal-hal yang terjadi, menyampaikan masalah yang terjadi, mengangkat isu yang sedang terjadi, yang mungkin saja kita tidak tahu. Ditulis dalam bentuk teks eksposisi, disampaikan melalui media massa, ya, media massa, koran, majalah, dan lain-lain. Fungsinya adalah untuk menginformasikan kepada kita, menginformasikan, memberitahu supaya kita tahu, memberikan pemahaman supaya kita mengerti tentang apa yang terjadi, solusinya apa, jalan keluarnya. Itu fungsi dari teks eksposisi. Yang berikut terkait dengan ciri teks eksposisi. Yang pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Penulis tidak berusaha membangkitkan emosi pembaca, maksudnya ya, membangkitkan emosi. Ingat, di sini bukan seperti teks cerpen, ya, bukan cerpen, bukan puisi, membangkitkan rasa, emosi, ya. Di sini dia katakan tidak ada unsur subjektif. Dia menyampaikan fakta yang sebenarnya, menyampaikan masalah yang sebenarnya, menyampaikan isu yang sebenarnya.
Yang kedua, gaya penulisan bersifat informatif atau informasi. Uraian objeknya jelas, sudut pandang terhadap objeknya jelas. Tentang misalnya isunya tentang hutan, dia menyampaikan tentang hutan. Ini karena apa, karena apa, karena apa. Kemudian presentasi hutannya seperti apa, penebangan terjadi di mana, kondisinya seperti apa, objeknya jelas ya, tidak tambah-tambah. Penulis teks eksposisi lain ingin menambah pengetahuan pembaca dan memberi informasi sejelas-jelasnya. Dia ingin kita tahu, dia ingin kita mengerti, ya, memberitahu, menginformasikan, memberikan pemahaman. Tadi yang perlu dijelaskan tentang misalnya isu atau masalah yang terjadi. Orang mengangkat isu masalah. Mungkin masalah itu kita yang lain tidak tahu ya, tentang hutan Indonesia. Dia menyampaikan masalah tersebut agar kita tahu. Kemudian dia tawarkan tentang jalan keluar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilaksanakan? Kiat-kiat yang harus dilaksanakan itu apa? Dia tawarkan di situ. Kemudian dia menyampaikan informasi yang lengkap, fakta ada di situ. Dia menyampaikan pikirannya ada di situ juga. Yang ketiga, teks eksposisi membuat fakta. Fakta ya, fakta. Kita lihat contoh, ada fakta di situ pada teks yang tadi ya. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Ketika kita ngomong teks berita, di situ hanya disajikan fakta ya. Kalau teks eksposisi beda, ada gagasan, ada fakta. Ya, dia katakan. Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yakni gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Itu gagasan. Ya, dia menyampaikan pikirannya. Dia sedang menyampaikan penilaian yang akan terjadi. Yang berikut contoh yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Itu contoh gagasan ya. Nah, gagasan-gagasan itu tidak akan kuat, tidak akan dipercayai oleh publik atau khalayak tanpa disertai fakta. Maka di dalam teks eksposisi harus dilengkapi fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan, sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak atau lebih meyakinkan publik. Ya. Contoh, selama bulan Januari hingga Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Yang kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Baik anak-anak, dari materi yang disampaikan tadi, Pak Guru mengharapkan kalian membuat ringkasan poin-poin penting yang Pak Guru sampaikan, sehingga kalian tidak lupa saat belajar nanti ya, kalian tidak lupa. Terkait dengan materi tadi yang Pak Guru sampaikan, yang pertama adalah informasi
yang ada dalam teks eksposisi. Yang kedua, tentang apa itu teks eksposisi atau pengertian teks eksposisi. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri teks eksposisi. Jadi 3 hal itu Pak Guru harap kalian catat dan pelajar itu tidak boleh lupa. Sesuai dengan LKPD yang Pak Guru berikan, Pak Guru berharap kalian kerjakan tugas itu dengan baik di rumah kalian. Pada saatnya Pak Guru berharap Daren sebagai ketua kelas untuk mengumpulkan hasil pekerjaan teman-teman kalian, ya. Nah, nanti sebelum mengumpulkan pada saat pertemuan berikut, saya minta untuk masing-masing anak mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada kita semua. Nanti ada yang presentasikan, kemudian ada yang lain menanggapi atau melengkapi hasil pekerjaan teman yang lain. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Guru, apakah kalian sudah paham? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian semua pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kembali saya minta satu anak untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Pak Guru dan teman-teman, mari kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang, Tuhan memberkati.